25 untuk Aksar tahun 2020 dari LPP Agro Nusantara Wilayah 2 Medan. Baik, inilah materi yang akan kami sajikan pada kesempatan kali ini. Gatra geografi. Pengertian dari gatra adalah lingkungan tertentu dalam kalimat yang dapat ditempati oleh suatu unsur bahasa. Geografi secara umum merupakan ilmu mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atau fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Dalam kasus besar Bahasa Indonesia atau KBBI, geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Dari pemahaman di atas dapat kita ambil pengertiannya bahwa gatra geografi adalah bagian tertentu suatu wilayah yang mencakup letak, bentuk, iklim flora atau fauna, dan menghasilkan suatu daerah. Di video kali ini saya akan membahas tentang gatra sosial budaya. Jadi, sosial budaya merupakan suatu pembahasan mengenai fakta-fakta kebiasaan masyarakat dalam hubungan atau interaksi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang menjadi isu hangat dalam kehidupan sosial budaya saat ini adalah pengaruh iptek, perkembangan iptek terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Dari sisi positifnya, perkembangan teknologi ini sangat membantu meningkatkan produktivitas manusia karena teknologi ini diciptakan dengan tujuan untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya, baik itu pada saat bekerja, beraktivitas, dan maupun berkomunikasi. Pengaruh negatifnya sangat marak terjadi pada golongan anak muda atau pada zaman sekarang lebih dikenal dengan kaum milenial. Kaum milenial ini tidak benar-benar menyaring setiap perubahan yang dibawa oleh dampak perkembangan teknologi dan komunikasi pada zaman ini. Seperti contoh, banyak sekali kaum muda yang berbicara sudah menggunakan mencampur dialek antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, banyak juga pergantian kebiasaan remaja pada zaman sekarang ini. Misalnya lebih banyak menggunakan waktu di depan game. Budaya Indonesia yang dulu sopan santun, ramah tamah, bergotong royong tergantikan karena banyak kalangan milenial yang lebih mencontoh kebudayaan dari budaya barat, seperti berkelahi atau tawuran setelah lulus, melakukan aksi coret-coret, melanggar lalu lintas, pergaulan bebas, clubbing, merokok, dan lain sebagainya. Bagaimana menangani isu-isu tersebut di atas? Yang pertama dapat kita lakukan adalah menentukan konsep nasional mengenai masyarakat informasi Indonesia. Kita harus mempertimbangkan perkembangan masyarakat Indonesia dan budaya kita ke masa depan tanpa melepaskan diri dari negara maju. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran informasi dan sikap yang positif terhadap informasi dalam segala bidang. Dan kemudian merubah citra teknologi dan informasi sehingga dapat diterima dengan wajar dan akrab oleh pemakai yang lebih luas dan masyarakat umum di Indonesia. Berikut pendapat dari kami. Indonesia merupakan negara yang kaya dari segala sisi alam dan kehidupan. Dalam perut bumi berlimpah minyak, gas, batu bara, emas, dan lainnya. Di permukaan, Indonesia mempunyai keindahan alam yang luar biasa. Dari gunung, hutan hijau, keanekaragaman hayati, dan juga hewani. Dari masyarakatnya, kita dikenal bangsa yang ramah, pekerja keras, menjaga tradisi, dan kreativitas memanfaatkan potensi alamnya. Namun, yang kita temukan masih banyak rakyat kita yang masih terpinggirkan tanpa infrastruktur yang memadai, kemiskinan, menyendiri, dan tidak terjangkau roda ekonominya. Dan di perbatasan negara Indonesia terlihat kusam wajahnya. Pemerintah sekarang punya tanggung jawab besar membangun negeri ini. Desa harus diberdayakan, daerah tertinggal harus dientaskan, transmigrasi
harus lebih membangun daerahnya. Presiden Joko Widodo membuat 9 agenda strategis prioritas atau yang dikenal dengan Nawacita. Salah satunya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Memahami konsep perubahan lingkungan nasional melalui isu kontemporer dalam gatra ideologi. Ideologi bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila. Menurut Yudi Latif, Pancasila sebagai ideologi negara. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Pancasila sebagai ideologi yang telah diterima oleh masyarakat sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Permasalahan bangsa dewasa ini tentang Pancasila. Yang pertama, disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa. Yang kedua, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila. Yang ketiga, bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Yang kelima, ancaman disintegrasi bangsa. Yang keenam, melemahnya kemandirian bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara masih sangat mampu untuk mengatasi masalah bangsa dewasa ini. Untuk itu, perlu dilakukan antara lain pengembangan politik kenegaraan untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa. Yang kedua, mengembangkan muatan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, pembentukan badan khusus perumusan dan pembudayaan Pancasila. Memahami konsep perubahan lingkungan nasional melalui isu kontemporer gatra politik. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan dan kenegaraan, seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Politik di Indonesia saat ini sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh penurunan politik Indonesia yang tidak sehat. Banyak politisi di negeri ini yang terlibat dalam kasus korupsi. Sebenarnya apa yang dibutuhkan bukanlah popularitas, tetapi kinerja yang optimal yang dapat membangun Indonesia. Demikian pendapat dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.